Dewi. Apa yang terjadi, nak? Ayah, ada penjahat yang mengikutiku. Apa? Itu pasti dia. Hah, baik. Kalian pikir kalian itu siapa? Dulu berani menggoda gadis di jalan, sekarang berani ke rumahnya, hah? Tapi Pak, Diam kau! Nyahlah dari sini, cepat! Aku pensiunan dari militer. Jika kau tidak pergi, maka kau akan... Pak, dia membawa payungku, Pak. Payung? Hah? Aku pikir ini payungku. Aku tidak sengaja mengambil payungmu. Maaf ya. Tidak apa-apa. Aku minta maaf, aku minta maaf. Ini adalah kesalahan anakku. Tidak apa-apa. Hei, di luar hujan cukup deras. Kenapa kau tidak menunggu sampai hujan reda? Ayo, masuklah. Ayo, masuk saja. Ayo, ayo. Aku menyukai itu. Hei, apa yang kau sajikan, pria? Rajbasa kuyup. Beri dia minuman. Ayo cepat. Tidak, Pak. Aku tidak suka minuman seperti itu. Tidak apa-apa, nak. Sesekali kau harus mencobanya. Aku tidak cocok minum seperti itu. Karena aku cepat tidak sadarkan diri. Semua orang juga pasti akan seperti itu jika... Ayah, tidak baik memaksa seseorang seperti itu. Maafkan ayah, nak. Ayo, minumlah tehmu. Ayo, minumlah. Oh ya, katakan sesuatu. Aku tadi pergi ke beberapa tempat peribadatan. Besok ada pembagian hasil ujianku. Kenapa kau pergi ke sana? Alasanmu juga sama denganku. Besok aku ada penilaian polo. Aku datang dari Jaipur untuk memasuki pertandingan polo. Di mana kau belajar bermain polo? Dari ayahku. Dulu dia adalah kapten klub Jaipur. Apa? Dulu aku juga masuk tim itu. Siapa nama ayahmu? Vijay Malhotra. Vijay Malhotra? Kebetulan sekali. Aku dulu sering bermain dengannya. Ia pemain yang sangat bagus. Ngomong-ngomong, aku punya banyak kenalan di klub polo di Mumbai. Jika kau mau, aku bisa mereferensikan namamu. Tidak, Pak. Aku percaya pada kerja keras. Dan dengan kerja kerasku, aku yakin aku pasti terpilih. Aku menyukai semangatmu. Kau harus selalu seperti itu. Dia anak yang baik. Pak, hujannya sudah reda. Aku permisi. Oh, baiklah, baik. Semoga kau sukses, anak muda. Terima kasih. Semoga sukses. Oh, permisi. Teleponku berdering ya. Halo? Ya? Oh, Dah. Hah? Aku ingin mengatakan bahwa... Aku ketinggalan payung? Benar, akan aku ambilkan. Sama-sama. Dah. Dah. Boleh aku masuk, Pak?
Ya, Raj, masuklah. Ayo silakan, masuklah. Pak, kau? Ya, aku adalah ketua klub polo di sini. Dan sekarang para juri telah melihat kehebatanmu di lapangan tadi. Kau telah mendapatkan angka tertinggi. Selamat, kau telah mendapatkan pekerjaan ini. Terima kasih, Pak. Tidak perlu, nak. Kau memang bagus. Selamat untukmu. Hei, bagaimana kau tahu aku telah terpilih? Dengan melihat senyuman di wajahmu itu. Selamat padamu juga. Kenapa? Karena kau telah lulus dalam ujianmu. Bagaimana kau tahu? Dengan melihat senyuman di wajahmu itu. Ayo kita rayakan. Baiklah. Bagaimana kalau kau yang memilih restorannya? Karena aku masih asing di kota ini. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengajakmu ke tempat di mana orang-orang asing menjadi sahabat. Permisi. Kalian berdua pasti sedang berpikir bagaimana kalian harus memulainya. Dengarkan nasihatku. Menurutku kalian harus mulai dengan memesan jus. Ini adalah pemanis dan dengan begitu kalian bisa berbicara dengan santai. Katakan, kalian mau minum jus apa? Jeruk, pir, apel, atau apa? Untukku jus Jus Baik. sebentar, Pak. Kalau begitu bawakan 2 gelas jus jambu saja. Aku suka jus jambu. maaf Pak. 2 gelas jus jeruk saja. Aku juga suka jus jeruk. Sebentar, Pak. Hari ini aku yang mentraktirmu. Jadi kita pesan yang kau suka. Tidak. Karena kau yang mentraktir, kita akan pesan kesukaanmu. Begini saja ya. Aku akan bawa 2 gelas jus campur. Dengan begitu kesukaan 2 orang akan bercampur dan semuanya akan merasa senang. Solusi jus sudah kita dapatkan dengan memesan minuman campur. Tapi kita belum tentu menyukainya. Kalau begitu kita akan pergi ke tempat di mana kesukaan 2 orang bisa didapatkan. Kemana kau akan mengajakku? Aku belum pernah ke tempat itu. Tapi aku sudah pernah mendengar tentang hal itu. Kalau maksudmu klub polo, hanya memberikan sponsor untuk 1 pelatih saja. Memang tidak perlu 2 pelatih, tapi istri pelatih bisa ikut kan? Wah, Pak, ini rumahmu, mobilmu, dan kunci rumahmu. Terima kasih. Sama-sama. Rats, rumah ini indah sekali, Rats. Lihat tamannya indah dan mobilnya juga bagus. Rumah kita bukan yang itu, tapi yang ini. Mobil kita juga yang ini. Ini, Kenapa? Apa tidak bagus? tidak, ini bagus. Bagus sekali. Ayo kita masuk. Maksudnya welcome. Selamat datang. Ini Terima kasih. Terima kasih. Kalian Aku BP dan dia LP. bukan LP tapi Lakan. Iya 8. Bukan Lapan, Lakan. Iya benar.
Aku Raj, dan ini istriku Priya. Iya. Salam. Oh ya, ini adalah istriku. Dan ini istriku. Maksudnya namaku Campa Dewi. Dan aku Vina Chandra Dewi. Mereka kelihatan seperti orang-orang yang aneh. Kami sudah tidak sabar menunggu kedatangan kalian karena kami semua ingin mendengar gosip-gosip baru dari India. Benarkan saya? Di sini kami tidak pernah bisa membaca berita-berita yang seru dan menegangkan seperti di India. Di halaman depan pasti ada cerita mengenai perampokan, pencurian, dan sedang kerusuhan. Benarkan saya? Iya, aku tahu itu benar. Oh ya, yang kami dengar di sana sedang ada kerusuhan. Mogok kerja maksudnya. Iya. Apa kalian tinggal di perumahan ini? Oh ya, ini rumah Iya, kami. benar. Dekat sekali bukan? Dan aku adalah KRW dan dia Iya. adalah KRT. Ketua rukun warga, Suamiku. ketua rukun tetangga, begitu. Karena sekarang kau adalah warga di sini, maka kau harus mendengar ATT-nya. Ya. Maksudnya aturan-aturan. Pegang ini. Ini. Pertama, di sini kalian diharuskan berjalan kaki di pagi hari dan sore hari setelah makan. Benar. Karena di sini jalanannya tidak rusak dan berlubang hingga kita akan melompat. Iya. Karena itu kita harus jalan. Paham? Nomor 2, di sini kau diharuskan menjemur pakaian kotor kalian seperti celana dalam, celana panjang, baju malam di teras depan kalian agar jika orang Inggris lewat di depan rumah kalian, dia akan tahu bahwa itu adalah rumah orang India. Nomor 3, Sebentar, kelihatannya daftar aturan itu masih banyak. Boleh kita MR dulu? Maksudnya adalah Apa itu? masuk rumah kami dulu. Ayo, terima kasih. Ayo. Kau tunggu dulu. Ada apa? Hah? Kau mau kemana? Biarkan mereka masuk ke rumahnya dulu. Mereka sedang berbulan madu. Kita kan Bulan iya, madu. benar. Kalau begitu kita Ayo. harus KH dulu. Kaha? Kandang harimau maksudmu? Iya. Mengerikan. Iya, ayo cepat. Iya, tunggu sebentar sayang. Ayo sayang. Priya? Wah. Kau sudah menjadi istri yang teladan. Ya, kenapa tidak? Katakan kau mau makan apa hari ini? Makanan Cina, Thailand, Korea, Jepang, Lebanon, Indonesia, Vietnam, atau... Sebentar. Kau bisa memasak semua itu? Tentu saja. Wah, hebat. Artinya kita sudah punya menu makanan sebulan. Ayo kita mulai dengan makanan India. Sayur kacang hijau dan roti India. Kacang hijau dan roti. Iya. Aku tidak bisa membuatnya. Kenapa? Semua bahan-bahannya di sini kan? Tapi resepnya tidak tertulis di sini. Berarti kau memasak dengan membaca buku ini. Iya, Berarti kau tidak bisa masak apapun. bisa. Aku bisa membuatkan teh, merebus telur, dan memanggang papar. Jadi siapa yang memasak di rumahmu? Ayahku. Oh, tidak apa-apa. Kalau begitu begini. Ambil sedikit kacang hijau, rebus dengan air sampai mendidih. Setelah itu masukkan sedikit dari kecantikanmu. Aduklah dengan keluguanmu dan juga kasih sayangmu. Berikan sedikit bumbu cintamu itu. Ah, Sayurnya akan sangat lezat sampai aku bisa memakanmu beserta sayurannya. sudah. Aku tahu apa yang kau maksudkan. Sekarang aku akan mengajarkanmu cara memanggang roti Oh, dan membuat adonannya. Ambil tepung dan campurkan sedikit air. Apa yang kau lakukan? Ini menjadi kolam renang. Tidak apa-apa, campurkan tepung ke dalamnya. baiklah. Sedikit lagi. Ya, sekarang campurkan ini dengan tanganmu yang indah. Lakukan dengan perlahan-lahan. Lepaskan aku, Rat. Priya, tidak, Priya! Priya, mau kemana kau? Hah? Hei, apa yang kau lakukan? Iya. Apa kau tidak bisa lihat? Bagaimana kalau kau tewas? Lalu? Lalu, Kau akan masuk penjara. Senang bertemu denganmu. Dah.
Apa yang sedang kau lihat? Aku... Dia pandai sekali bermain piano. Oh ya? Aku tinggal di dekat sini. Pria, ayo turun. Itu istriku. Dan dia istriku. Hai. Hai sayang, Oh, hai. Halo. apa kalian berdua saling mengenal? Ya, kami sempat bertemu di jalan. Itu kecelakaan, bukan perkenalan. Namaku Sonia. Aku Raj. Halo, Pria, mereka tetangga kita. Dia Sonia dan... Vicky, senang bertemu denganmu. ini rumah kalian? Ya, Tapi sejak kami pindah ke sini, kami belum pernah melihat kalian. Kami waktu itu sedang keluar kota. Oh, begitu. Senang bertemu dengan kalian berdua. ayo kita masuk ke dalam. Kita minum Ya, kopi. ayo. Tidak, hari ini kami akan keluar. Mungkin lain kali. Baiklah. Itu dia, sudah ketemu, sudah ketemu, sudah ketemu. Hari ini kita sudah bertemu dan kita harus mengadakan rapat mendadak. Kenapa? Memangnya ada apa? Kenapa harus rapat mendadak? Kita harus mengecat seluruh kelurahan ini. Seluruh kelurahan? Maksudku adalah seluruh tembok di sini kita harus mengecatnya dengan sangat baik. Tembok apa? Tembok, dinding. Oh. Kau mengerti? Iya. Apa kau tahu? Kemarin ada harimau yang masuk ke dalam rumah kami. Hah? Harimau? Iya, dia melompat ke dadaku. Setelah itu dia turun dan langsung minum susu sampai habis sebotol. Lalu seketika istriku datang dan dia memandang mata harimau itu. Lalu mereka saling memandang dan istriku memukulnya dengan sprei hingga ia lari ketakutan. Istriku telah berhasil membuatnya lari ketakutan. Istriku menang melawan harimau itu. Hebat, si istri melawan harimau. Itu adalah istri yang sangat hebat. Kenapa tidak? Istriku berasal dari Haryana. Iya. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Apa kalian tidak mau pergi bekerja? Iya kakak ipar, kau luar biasa, kau hebat. Kau bukan hanya istri biasa, tapi MD. Apa? Maduri Diksi? Bukan, Madurga. Bunda maksudnya. Jika tadi malam kau tidak melawan harimau, maka temanku yang baik ini pasti sudah ada di pangkuan Tuhan saat ini. Ya ampun, itu bukan harimau, tapi kucing. Kucing. Dia itu tidak bisa melihat tanpa kacamatanya. Tanpa kacamatanya semuanya jadi kelihatan lebih besar olehnya. Kenapa kau tidak beritahuku sebelumnya? Semalaman penuh aku DR karena merasa sangat ketakutan. Maksudnya diare. Oh ya, Raj. Apa pekerjaan? Aku mengajarkan kuda bermain hoki. Maksudnya? Pelatih polo. Aku menyukai permainan polo. Apa kau menyukainya? Tidak begitu. Tapi pelatihnya itu sangat kusuka. Kau nikah dengan cinta? Tidak juga. Oh iya? Cinta dan persetujuan keluarga. 2 in 1. Oh ya, aku baru dengar itu. Sepertinya mengasihkan ya. Kau pasti menikah karena cinta, benar kan? Tidak. Kau tidak bisa menebaknya. Aku istri keduanya. Maksudmu? Maksudku, istri pertamanya adalah harta dan bisnisnya. Oh, Aku mengerjakan berbagai macam pekerjaan, seperti real estate, saham, dan macam-macam. Aku sudah punya uang yang cukup, tapi aku tidak bisa mendapatkan ketenangan pikiran. Karena itu kami merencanakan pertaruhan. Pertaruhan? Ya, sebuah proyek. Kalau berhasil, maka semua impian Sonia dan aku akan tercapai. Oh, semoga berhasil. Kebetulan, sebuah tanda dari Yang Kuasa. Siapa yang membaca buku seperti ini? Sonia, karena aku orang yang tidak percaya akan tahayul. Menurutku segala sesuatu terjadi dengan alasan. Tidak, Vicky. Ada beberapa hal yang terjadi tanpa alasan dan hanya kebetulan. Lihat saja kita. Meski kita ada di negara asing, kita kebetulan jadi tetangga. Itu juga ada alasannya kan? Apa alasannya? Itu Percuma saja kau membahas hal ini dengan Vicky. Raj, jika kau ingin membaca buku itu, kau boleh meminjamnya. hei semuanya, sarapan sudah siap. Ayo kita makan. Oh, apa itu? Sandwich keju. Oh, aku suka sekali. Oh, Sini, roti kentang. ini pasti enak. Wah, Banyak keuntungan makan bersama-sama. benar, Vicky. Kalau tidak, aku tidak dapat kesempatan makan roti kentang. Apa kau sedang mengeluh? Pria, coba cicipi ini. Hei, pria tidak mungkin makan makanan India. Dia memang orang India. Tapi kebiasaan dan kesukaannya persis seperti orang Inggris. Dia menyukai selera makanan Eropa dan melihat tempat baru. Tempat mewah, musik yang indah. Semua itulah yang aku sukai. Benarkah? Ya. Wow. Apalagi yang kita inginkan dalam hidup ini kalau ada yang heboh dan seru. Dan Raj, apa yang kau sukai? Biar aku yang menjelaskan apa yang disukai. Dia tidak suka berpesta pora atau melakukan sesuatu yang heboh. Aneh sekali. Itu adalah kesukaan Sonia. Raj, apa mungkin kita mendapatkan pasangan yang tertukar? Mungkin saja itu. Apa? Tidak
tidak. Ayo. Maafkan aku istriku sayang. Raj, kita berpesta di akhir pekan ini? Ya, kita ke tempat di mana ada musik dan keramaian. Kita akan ke tempat disco. Ya. Hari ini kau tidak boleh marah ya sayang. Aku ingin minum sebentar saja. Hai, halo, apa kabar? Hai. 2 minuman dingin untuk wanita dan 2 untuk pria. Baiklah. Tidak teman, aku tidak suka minum. Kenapa? Karena kalau aku minum, aku bisa jadi kacau nanti. Ada Itu aku akan jadi di sini. masalah. Aku akan menjagamu. Vicky, jangan paksa seseorang untuk minum. Jadi aku harus minum sendiri. Kalau begitu lupakan untuk minum. Ayo kita berdansa. Iya, ayo. Vicky, Sonia. Hei Raj. Kapan kau datang? Aku baru datang. Aku kemari untuk mengembalikan buku. Bagaimana menurutmu? Iya, bagus sekali, sangat menarik. Kenapa kau tidak menyimpannya saja? Tidak, terima kasih. Aku sudah membacanya. Kau? Seharusnya aku yang bertanya padamu, apa yang sedang kau lakukan di sini? Dia kemari untuk mengembalikan buku ini. Dan aku malah ke rumahmu. Dengar, ayo kita buat rencana untuk liburan Natal yang akan datang. Di sini kan sangat dingin. Ayo kita ke Mauritius. Di sana ada matahari, laut, dan pantai yang indah. $25.000 per pasang. Itu sudah termasuk penginapan. Wow, itu pasti Dan menyenangkan. minum, makan juga. Maaf, Vicky. Aku tidak bisa ikut. Kenapa? Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Maaf, kalian saja yang pergi. Bagus kau menolak untuk pergi ke Mauritius. Karena hanya orang-orang bodoh saja yang pergi ke Mauritius. Orang-orang yang benar hanya pergi ke supermarket. Karena setelah pulang memasak lalu istirahat. Itu saja yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Pria, kau salah. Kau mengambil biskuit untuk hewan. Ya, anjing dan kucing lebih beruntung daripada aku. Karena pemiliknya suka mengajak mereka pergi, sedangkan aku menempel seperti cicak. Semua orang mendengar kita. Mereka tidak akan mengerti karena mereka orang Inggris. Tenang. Benar kan? Pria, ini bukan masalah $25.000. Sebenarnya aku punya uang $50.000 di tabunganku. Tapi kita tidak bisa membuang uang seperti yang dilakukan Vicky. Kalau kita sudah punya tabungan yang cukup, maka aku janji akan mengajakmu kemanapun juga. Iya, tapi nanti setelah aku tua kan? Pria, tolong jangan seperti anak kecil. Cobalah untuk memahamiku. Selamat siang. Apa yang dokter katakan? Tidak ada yang patah. Tapi dia takut ada luka dalam. Jadi dia akan dipantau selama 48 jam. Syukurlah. Nyalakan kipas angin. Ayo. Hei, Aku rasa ia pasti ke atas. ke atas. Iya. Maksudku adalah tempat Tuhan. Oh. Saatnya sudah tiba. Tapi Iya. dokter mengatakan dia hanya perlu Iya, istirahat. itu yang biasa dikatakan oleh dokter agar keluarganya merasa tenang dan mempunyai waktu. Tapi menurutku dia akan meninggal dalam waktu 7 atau sampai 8 menit lagi. Oh, ya Tuhan. Kita belum mempersiapkan barang-barang untuk mengkremasinya. Dan tempat kremasi cukup jauh dari sini. Iya, baiklah. Begini saja. Bagaimana kalau kita langsung mengajaknya ke rumah duka dan menaruhnya di atas kayu bakar? Dan saat napasnya berhenti, maka kita bisa langsung Ya, membakarnya. itu benar. Ya, kita hanya perlu memberikan sedekah pada fakir Ya. miskin. Hanya itu, gampang kan? Iya, tapi di sini tidak ada fakir miskin. Berarti kita harus memanggil dari India. Lalu siapa yang akan membayar ongkos pulang dan perginya? Begini saja. Kita berikan sedekah pada istri kita dan menyelesaikan masalahnya. Ya, itu bagus. Nah, bagus kan? Ya. Akan segera kupersiapkan. Ya, benar. tunggu, ada apa lagi? Pelan-pelan ya. Dan kau ingat jangan mengebut ya. Karena jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan bisa melakukan kremasi untuk 2 mayat. Kau mengerti Iya, kan? aku akan segera kembali. Cepat pergi sana. Semua orang menganggapku remeh. Aku disuruh mengambil kayu, mengambil minyak, dan membakar. Hanya ada satu orang Bengali dan semua mengambil kesempatan atas diriku.
Baiklah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Vikram. Jaga dirimu baik-baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai. Hai Sonia, Hai. bagaimana Vicky sekarang? Dia sudah lebih sehat sekarang. Lihat saja dia akan sembuh dalam beberapa hari. Sonia! 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 Vicky! Sonia! Vicky! 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 Aku akan panggil dokter. Vicky! Vicky, apa kau baik-baik saja? Vicky! Vicky, apa yang terjadi denganmu? Vicky! Vicky! Vicky, ada apa ini? Vicky! Ketakutan. Lihat wajah kalian. Lihat semuanya ketakutan. Aku tidak percaya. Bagaimana sandiwaraku, ha? Bagus kan? Jadi kau pura-pura? Bagus tidak? Apa-apaan ini, Vicky? Aku sangat ketakutan Apa tadi. ini cara bercandamu? Baiklah, baiklah. Maafkan aku. Biar aku jelaskan. Sebenarnya, sewaktu kau menolak pergi ke sana, aku tahu masalahmu adalah keuangan dan kau orang yang angkuh. Kau tidak akan mungkin meminjam dariku. Jadi karena itulah, aku berpikir tentang asuransi kecelakaan yang aku miliki. Dan oleh karena itu, aku berpura-pura tertabrak seperti ini. Dan inilah cek $50.000 untuk kita ke Mauritius. Untuk mengajak kami ke Mauritius, kau sengaja menabrakkan diri. Bagaimana kalau kau terluka, Vicky? Itu tidak mungkin. Karena ini aku lakukan dengan rencana yang matang. Dan sekarang cek ini milik kita berdua. Setengahnya milikku, dan setengahnya lagi adalah milikmu. Jadi sekarang tidak ada alasan. Kau tidak boleh menolak. Ayo, cepat nasihati dia. Raj, sudahlah. Raj, Vicky melakukan semua ini demi persahabatan kita. Apa kau tidak bisa melakukan ini untuknya? Aku mohon. Aku mohon. Baiklah, tetapi ada satu Ya syarat. sudah, katakan. Aku yang akan membayar untuk pria dan aku. Baiklah. Hai. Aku mencintaimu, sayang. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Ayo. Oh tidak. Selama 2 bulan kita hanya bicara di telepon. Dan sekarang di sini pun kau tidak punya waktu untukku. Begini saja, sayang. Sekarang kau pergi dan istirahat. Aku berjanji. Aku akan datang dan menemuimu malam nanti. Baiklah. Aku akan bertemu secepatnya, ya. Dah, sayang. Hei, Raj. Bagaimana? Hah? Apa itu tadi? Siapa gadis itu? Dia bukan siapa-siapa, teman kampusku. Teman kampus. Tidak seperti yang kau pikirkan. Aku baru bertemu dengannya setelah sekian lama. Hai Sonia, apa yang kau lakukan di sini? Ayo kita pergi bermain parasailing. Hei, Sonia, ayo. Kau saja. Aku sedang tidak mau. Aku mau. Ayo kemari, pria. Jika kau mau, ayo. Ayo. Pelan-pelan, Raj, pelan-pelan. jangan lupa mengambil fotoku ya. Oke. Bagaimana kau memakainya? Awas nanti terbalik. Turun lagi! Turun!
Pria terlihat sangat bahagia dalam hidupnya, Iya, tapi aku tidak. kenapa? Sudah, lupakan saja. Katakan, apakah menurutmu aku cantik? Iya, Apa yang bagus dalam diriku? caramu bicara dan kepribadianmu. Bagaimana dengan mataku dan bibirku? Apa yang sedang kau katakan? Kenapa? Hari itu kau melihatku tanpa berkedip saat kau mengembalikan buku. Katakan, kenapa kau melihatnya? Karena menurutmu aku ini cantik? Apa kau sudah tidak waras? Aku ingin menjadi tergila-gila padamu. Kalau tidak, aku akan melompat ke dalam danau ini. Aku tidak peduli. Aku akan melompat, Raj. Raj! Siap. Sonia! Sonia! Sonia, Apa yang terjadi, Sonia? Apa yang terjadi padamu? Tidak ada apa-apa, aku terpleset. Apa yang kau lihat? Tidak ada. Katakan saja kau sedang melihat istriku. Apa yang kau katakan? Tidak masalah kalau memang kau sedang melihatnya. Sonia memang sangat menarik. Orang yang melihatnya selalu terpesona. enak sekali. Boleh aku katakan sesuatu? Istrimu itu lebih baik daripada istriku. Apa kau ingin tahu apa alasannya? Istrimu itu seperti gelas kaca ini. Dan semuanya akan terlihat dengan sangat jelas. Dan dia ada di tanganmu. Sedangkan istriku, dia bagaikan es batu ini. Kita merasa bahwa kita bisa menggenggamnya. Tapi lihat, ternyata tidak. Cheers. Aku akan menceritakan lelucon. Di kota Delhi, aku punya seorang teman bernama Prem. Dia punya tetangga yang akrab seperti kita, namanya... Apa kau tahu suatu hari apa yang dilakukan? Satu malam, Prem pergi ke tempat istrinya Papu. Dan Papu ke tempat istrinya Prem. Apa kau mengerti? Apa ini? Apa ini lelucon? Tidak, ini adalah kenyataan. Tapi leluconnya adalah... Hal ini sudah 6 bulan. Tapi mereka berdua tidak mengetahui bahwa malam itu suami mereka tertukar. Bayangkan itu. Omong kosong apa ini? Raja, kita berdua ada di Mauritius. Di sini tidak ada yang mengenal kita. Bagaimana jika malam ini kau bersama dengan Sonia dan aku dengan pria? Diam kau! Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Berani sekali kau memandang istriku dengan pandangan buruk. Dasar kampungan. Kau yang berhati kotor. Paling tidak aku mengatakan yang kurasakan. Tapi kau sebaliknya. Berani melihat tubuh istriku. Tapi kau pura-pura bersikap baik. Tapi hari ini aku mengatakan sesuatu dan kau malah marah. Kenapa sikapmu seperti orang munafik? Rats, lepaskan. Vicky, Rats, apa yang kau lakukan? Sudah cukup. Vicky, sudah. Rats, apa yang sedang kau lakukan? Tidak apa-apa. Ayo kita pergi dari sini. Kita adalah orang India yang suka bergotong royong. Jika mau pekerjaan selesai, maka kita harus melakukannya bersama-sama. Iya. La 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 la.
Hei, kenapa mereka pulang duluan? Iya, mereka kenapa ya? Pasti ada masalah. Ayo, kita tanya pada mereka. Ayo. Hei, kenapa kalian pulang sendirian? Mana teman kalian? Mereka tidak menjawab, malah meninggalkan kita. Benar. Aku rasa ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada masalah di antara mereka berdua. Ya, Kau tidak mengatakan apapun saat di Mauritius. Di pesawat pun tidak. Tapi ini rumah kita. Katakan, apa yang terjadi antara kau dan Vicky? Sampai kalian bermusuhan seperti ini. Bukankah sudah kubilang padamu? Seharusnya kita tidak pergi dengan mereka. Sekarang yang harus kau tahu, sebaiknya kita tidak berhubungan dengan mereka lagi. Vicky, kau selalu mengatakan tidak ada hal yang terjadi tanpa alasan. Pasti keributan ini juga ada alasannya, kan? Ya, memang ada alasannya. Aku tidak sadar. Dan pikiranku kacau. Karena itulah aku bertengkar dengannya. Kau ingin aku minta maaf padanya, kau ingin aku menyembahnya, dan mengatakan kalau aku tidak bisa hidup tanpa dia. LP, Hah? mereka semua terdiam. Oh, sudah 10 hari mereka tidak berbicara. Lingkungan ini serasa sepi sekali. Sepertinya hanya kita berdua saja tinggal di lingkungan ini. Apa alasan pertengkaran mereka? WWF, Maksudmu gulat begitu? bukan. Wife fighting. Oh, begitu. Para istri bertengkar, karena itulah mereka bertengkar. Oh, sekarang aku mengerti. Mereka itu pergi ke Mauritius. Mereka memanggil taksi. Sonia ingin duduk di depan dan pria juga ingin duduk di depan. Begitulah masalahnya. Tidak teman, kurasa pasti karena kepala kantor. Kamar kecil maksudnya? Ya, Oh, satu bungalow hanya ada satu kamar kecil, sedangkan wanitanya ada dua. Pasti yang satu ingin masuk duluan, yang satu juga ingin masuk. Pasti mereka bertengkar karena rebutan. oh, kalau begitu mereka harus melakukan satu hal. Kita harus nasihati mereka agar mereka kembali ke Mauritius. Agar di sana mereka menginap di hotel dan mempunyai kamar kecil masing-masing dan pertengkaran mereka selesai. Wah, kau benar-benar pintar ya. Otakmu itu bagus. Apa? Orang yang jenius. Dasar kau, pikiranmu itu selalu kacau. Apa itu solusi yang kau dapatkan? Dasar payah. Payah. Kau pengacau. Raj, dalam perjalanan ke Mauritius, uangmu masih tersisa 8.000. Maafkan aku. Keadaan Vicky di sini sama seperti Raj. Semuanya menjadi kacau. 4 hari lagi hari ulang tahunnya. Seharusnya dia bahagia. Dia berpikir mau pergi ke beberapa tempat. Tapi sekarang kelihatannya kami tidak akan kemana-mana. Kelihatannya ada yang iri pada kebahagiaan kita dan menyumpahi kita. Sudah 8 hari aku tidak memakan makanan Eropa. Dan kita sudah tidak pernah pergi ke restoran. Sejak 8 hari, aku hanya makan roti dan sayur kacang hijau. Tapi entah kenapa dia tetap murung. Sonia, apa kita melakukan kesalahan? Berikan bolanya. Jika bola keluar dari lapangan, bola akan diambil dan digunakan untuk permainan berikutnya. Jika seseorang hilaf dan berbuat salah, apakah dia tidak bisa dimaafkan? Cepat berikan bolanya. Jika kalian bertengkar karena sikapku saat di Mauritius, aku mohon maafkan aku. Ada beberapa hal yang lebih baik tidak dibicarakan. Aku sudah melupakan bahwa aku pernah punya sahabat di sini. Jadi lebih baik kau menganggap kami sebagai orang asing.
Mau ku buatkan kopi? Letakkan saja di sana. Vicky! 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 Tolong! Tolong! Vicky! Vicky! Iya! Tolong angkat! Tolong angkat ini! Ayo bantu aku! Tolong! Vicky! Vicky! Ayo cepat keluar! Vicky! Vicky, ayo cepat! Vicky! Kau baik-baik saja? Raj. Terima kasih. Apa kita tidak bisa berteman lagi? Jika kita tidak berteman lagi, maka hari ini aku tidak akan merayakan ulang tahunku. Ini untukku, ini untuk Sonia, dan ini untuk Pria, dan ini untuk Raj. Kau tidak boleh menolak karena ini hari ulang tahunku. Hari ini semuanya harus minum dan berpesta sampai pagi. Ayo, Tidak, ayo. Vicky. Aku tidak bisa minum. Ayolah Raj, Pria, bujuklah dia. Rats, hari ini kita merayakan 2 hal ulang tahun Vicky dan persahabatan kami. Ayolah, untuk hari ini saja. Ya, oke, Ayo. bagus. Ayo. Bersulang. Sulang. Ya. Kau ingin mencobanya? Ya. Akan ku ambilkan bolanya. Kenapa kau sendirian di sini? Aku sedang minum. Kau mau? Tidak, terima kasih. Aku bahagia kita berempat bersahabat kembali. Jika ada kesalahan dari Vicky, jangan diambil hati. Katakan saja padaku. Ayo, Ayo, sayang. kalian sudah minum banyak hari ini. Ayo kita pulang. Vicky. Ayo. Selamat malam. Hei, kalian jangan pulang dulu. Pestanya belum selesai. Pria, satu lagi untuk persahabatan. Ayo. Tidak. Ayolah. Pria, Untuk persahabatan. satu gelas saja, Pria. Demi persahabatan. Pria, percuma saja. Mereka tidak akan dengar. Ayo masuklah. Ayo. Baiklah, tapi cepat pulang ya. Oke. Dah semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Dah Pria. Dah. Mana botolnya? Mana? Botolnya, Ini dia botolnya. Ayo cepat. Minumlah. Baiklah. aduh. Hari ini aku senang sekali. Hei Raj, Ya. aku sungguh merindukanmu teman. Lupakan yang sudah terjadi. Ya. Oke? Ya. Habis. Sudah habis biar ku ambilkan. Tidak. Sudah. Sudah cukup. Oke. Selamat malam. Oke, selamat malam. Oke. Mimpi yang indah. Mimpi indah. Oke. Ya, Selamat ya. malam. Hey. Selamat malam. Ya. Hei, kau belum memberiku hadiah ulang tahun. Katakan, apa yang kau inginkan? Hanya satu kali saja. Aku menjadi Raj dan kau menjadi Vicky. Bagaimana pendapatmu?
Apa yang kau pikirkan? Hah? Hai pria. Hai Vicky, kau? Kau sudah kesini? Apa kau sudah puas? Apa Vicky kemari semalam? Iya, kau yang menyuruhnya kan? Di ulang tahunnya. Kalau aku menolak, pasti dia akan marah. Aku akan mengatakan pada Sonia agar dia mengendalikan Vicky. Dan hal ini tidak bisa dilakukan tiap hari. Iya, tapi kalau ada hari-hari istimewa, maka aku tidak akan menolaknya. Tapi hal ini tidak bisa dilakukan setiap harinya. Tapi kalau ada yang istimewa, maka aku tidak akan menolaknya. Sepertinya ini kasus kriminal yang sangat berat. Di dalam rumah terdapat jenazah. Tolong periksa sebelah sini. Baik, Pak. Kumpulkan semua bukti-buktinya. Kita harus cari sidik jari yang ada di sini. Siapa? Bagaimana? Masih belum Coba ada, kau Pak. periksa sebelah sana. Baiklah. Pria? Apa yang terjadi? Raj, Sonia telah tiada. Apa? Jangan menyentuhnya. Jangan sentuh dia. Kau yang telah melenyapkan Soniaku. Apa? Aku? Jika bukan kau, lalu siapa lagi? Kau yang semalaman bersama dengannya. Apa yang kau katakan, Vicky? Semalam kau mengatakan bahwa kau akan pergi ke bar untuk minum-minum lagi. Ya, memang kami pergi ke bar. Tapi dia membuat alasan dan meninggalkan aku di sana sendirian. Jangan bicara sembarangan. Pria, dia sedang berbohong. Katakan, kapan kita ke sana? Polisi, tanyakan pada dia, apakah semalam istriku? Dialah yang telah melenyapkan istriku. Dia berbohong. Dia berbohong, Bu. Aku tidak melenyapkan istrinya. Aku tidak melenyapkan dia. Jawab aku, apa kau di sini semalaman dengannya, iya atau tidak? Iya, tapi... Ayo cepat borgol dia. Aku tidak menyangka kalau dia melihat istriku dengan pandangan yang buruk. Oh, sayangku Sonia. Hei kau,
ada tamu yang bertemu denganmu. Ayo cepat. Kenapa kau datang kemari? Kenapa kau menjebakku? Apa salahku padamu? Tidak ada permusuhan di antara kita. Tapi kalau ada pelenyapan, maka harus ada seseorang yang harus mengakuinya. Jadi karena itulah kau menjebakku. Ya, setiap langkahku sudah aku rencanakan. Kurang ajar kau! Sekarang dengarkan aku baik-baik. Lakukan satu hal. Di pengadilan kau harus mengaku kaulah yang telah melakukannya. Maka kau tidak akan diberikan hukuman berat, melainkan hukuman penjara seumur hidup saja. Paling lama, hanya 14 tahun saja. Dan kau akan dapat bayaran 14 juta dolar. Dan aku akan memberikan pria 1 juta dolar untuk setiap tahunnya. Kau bahagia, pria juga bahagia. Sampai ketemu di pengadilan. Karena tertuduh orang India dan yang melapor pun orang India, maka persidangan ini akan dilakukan dengan bantuan penterjemah. Silakan, sidang dimulai. Merci, Votre Honneur. Les proclamations... Melihat bukti dan setelah mendengar saksi-saksi, maka cerita pelenyapan Sonia Bajaj sudah jelas. Sonia Bajaj dan Vikram Bajaj bukan hanya tetangga Raj dan Priya, tetapi mereka juga teman akrab. À l'anniversaire de Vikram Yang Bajaj... mulia, pada malam hari pelenyapan adalah hari ulang tahun Vikram Bajaj dan keempat teman pergi ke restoran untuk merayakannya. Pada pukul 1.30, mereka pun pulang. Sonia dan Priya pulang ke rumah masing-masing. Dan setelah itu Raj dan Vikram minum lagi di luar rumah mereka. Mereka selesai minum pukul 2.30, tetapi Raj masih ingin minum lagi. Oleh karena itu ia mengajak Vikram ke bar di bandara. Ini bohong! Semua ini bohong, Pak. Aku tidak pernah meminta Vikram pergi ke bar di bandara. Dan malam itu kami juga tidak ke sana. Il aura sa chance de parler. Harap tenang, kau akan diberikan kesempatan berbicara. Silakan dilanjutkan. Merci, Votre Honneur. Je savais que ça... Raj tahu bahwa istrinya Priya tidak ada untuk minum lagi. Oleh karena itu, setelah itu, mereka berdua ke bandara dengan mobil Vikram. 2. Tapi setauku hanya seorang. Setiba di sana, Vikram mengetahui bahwa ia melupakan dompet dan kartu kreditnya. Raj juga menggunakan kesempatan ini dan mengatakan bahwa ia juga telah melupakan dompetnya. Dan dompetnya berada pada Priya. Ia meminta Vikram untuk menunggu di bar dan ia pulang untuk mengambil dompet. Sendiri. Tapi yang datang itu 2 orang. Vikram menunggu di bar hanya seorang diri hingga jam 5 pagi. Dan Raj tidak pulang ke rumah, melainkan ke rumah Vikram, di mana hanya ada Sonia sendirian. Ia pikir bahwa ia mendapatkan kesempatan untuk memuaskan keinginannya, tetapi Sonia menolak. Dan di saat itu pula ia memukul Sonia dengan menggunakan botol minuman hingga ia meninggal dunia. Semua ini bohong! Ini semua permainan Vicky. Dia memang ingin menjebakku. Pada penerjemah, tolong dilanjutkan. Jika kau memotong pembicaraan pengacara lagi, maka kau akan diberikan hukuman yang berat. Vous pouvez poursuivre. Votre Honneur. Yang mulia, untuk membuktikan kebenaran atas semua yang kukatakan, aku telah membawakan bukti botol yang dipakai untuk memukul Sonia. Di botol ini hanya ada sidik jari Raj. Kau yang harus meminumkan. Aku yang meminumkan? Ya. Ayo, ini dia. Votre Honneur, maintenant... Sekarang aku akan memanggil saksi pertanyaan Priya Malhotra. Silakan.
Aku tahu kalau yang pergi itu hanya 1 orang. Tapi yang kembali itu 2 orang. Pasti ada yang tidak benar di sini, LP. LP? Ya. Kalau kau tidak pakai kacamata, istrimu pun terlihat seperti LP untukmu. Dasar konyol. Apa yang bisa kau lihat di malam hari kalau begini? Nyonya Pria Malhotra, apa malam itu Vikram datang ke tempatmu? Iya. Kurang lebih pukul 2.30 aku terbangun karena bunyi bel. Aku pikir Raj yang pulang. Tapi... Vicky? Pria, minuman kita habis. Oleh karena itu, aku ingin pergi ke bar untuk minum di sana. Di mana, Raj? Kalau Raj yang datang, pasti kau menolaknya, iya kan? Tidak boleh. Kalian sudah terlalu banyak minum. Aku mohon, hari ini kan ulang tahunku. Biarkan kita pergi, aku mohon. Jangan menolak. Aku mohon, aku Tidak. berjanji akan kembali dalam waktu 2 jam. Aku mohon. Baiklah, hanya 2 jam. Aku berjanji hanya 2 jam saja. Terima kasih pria. Cepat pulang ya. Baiklah. Dan setelah itu aku tertidur. Merci, vous pouvez partir. Terima kasih, kau boleh duduk sekarang. Votre honneur, je voudrais appeler maintenant... Yang mulia, sekarang aku akan membawa saksiku yang kedua. Tuan Crater, bartender di bandara. Ya, silakan. Aku bersumpah. Monsieur Tritron, Monsieur Vikram était-il présent? Tuan Crater, apakah Vikram berada di barmu dari pukul 2.30 hingga pukul 5? Ya, itu benar. Ya, benar. Menurut Tuan Crater, Vikram datang ke bar sekitar pukul 2.30 dan mengambil membayarnya terlebih dahulu. Ia terus minum hingga pukul 5. Ia memberikan jamnya seharga $100 karena ia harus membayar $50 dan setelah itu ia pergi. Maintenant, vous pouvez parler, si vous voulez. Sekarang kau diberi kesempatan untuk membela dirimu. Yang mulia, yang dikatakan oleh Pak pengacara itu tidak benar. Karena malam itu, setelah minum, kami tidak pernah pergi ke bar lagi. Orang ini berkata satu hal yang sangat memalukan. Hari itu dia mengatakan padaku untuk bertukar pasangan untuk 1 malam. Menukar pasangan? Ya ampun. Karena itu aku marah dan memukulnya. Setelah itu aku menghampiri Sonia untuk memberitahukan padanya bahwa suaminya tidak baik. Sonia! Jelaskan pada si Vicky untuk bersikap sopan. Dia tidak tahu diri. Beraninya dia mengatakan padaku untuk menukar istri untuk 1 malam. Dia benar-benar tidak tahu diri. Aku akan menghajarnya. Aku akan... Setelah itu aku tidak sadarkan diri. Votre honneur, Monsieur... Yang mulia, Tuan Vikram Bajaj ingin mengatakan sesuatu. Ya, silakan. Yang mulia, semua yang dikatakan Raj adalah kebohongan. Pembicaraan menukar pasangan itu memang pernah dilakukan. Tapi bukan dilakukan pada malam itu. Dan hal itu bukan dikatakan olehku. Tapi Raj yang mengatakannya. Jangan berani berbohong kau! Yang mulia, yang dikatakannya itu bohong. Pria adalah saksi atas semua ini. Dan dia bahkan memohon maaf padaku. Kurang ajar! Raj, Dasar Raj, tidak tahu diri kau! lepaskan Raj. Kurang ajar! Hei, lepaskan aku. Lepaskan dia! Kau sudah berbohong! Hentikan. Raj, Kurang ajar! jangan Kau berani tidak tahu bernikah. diri! Raj, lepaskan aku. Lepaskan dia! Hei, kau lepaskan! Lepaskan dia. Lepaskan aku. Aku akan menghajarmu! Lepaskan dia! Aduh! Lepaskan aku. Raj, Raj, jangan Raj. Aku mohon. Raj.
Kelihatannya dia sudah berhasil melarikan diri. Temanmu ini. Yang dilakukan Raj ini tidak baik. Masih ada waktu, lebih baik dia menyerahkan diri. Jika tidak, aku takut dia terbunuh oleh polisi. Pria, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Pria, aku mohon dengarkan aku dulu. Aku tidak melenyapkan Sonia. Vicky yang mengatakan hal hina itu di Mauritius. Kalau memang Vicky yang mengatakannya, kenapa aku tidak memberitahuku walau aku berulang kali bertanya? Itulah kesalahan terbesarku. Tapi aku tidak melenyapkan Sonia. Semua ini rencana Vicky untuk menjebakku. Lalu kenapa kau melarikan diri? Karena pengadilan tertinggi untukku adalah kau. Pandanglah mataku ini. Kalau menurutmu aku kelihatan bersalah, maka aku sendiri yang akan menyerahkan diri pada pihak berwajib. Karena aku tahu cinta dan kasih sayangmu ada bersamaku. Sekarang aku akan buktikan aku tidak bersalah. Tapi bagaimana kau akan melakukannya? Hari itu Vicky mengatakan bahwa aku pergi ke bar dengannya. Jika aku bisa membuktikan bahwa aku tidak pernah pergi ke sana, aku pasti bisa mendapat jalan keluarnya. Aku bersumpah pada malam itu aku melihat sendiri bahwa yang pergi ke bar itu bukan 2 orang, tapi hanya 1 orang. Tapi saat kembali dari sana, ada 2 orang di dalam mobilnya. Iya, tapi dalam BP dan LP datang ke rumah dengan keluarganya. BP sebenarnya ingin mengatakan sesuatu. Mungkin dia mengetahui sesuatu. Kau pulanglah ke rumah. Kalau tidak, Vicky akan curiga. Aku akan menemui BP di tokonya. Oke? Pemirsa, hari ini telah terjadi pembunuhan di kota. Yang tertuduh adalah Raj Malhotra, seorang warga India yang saat ini sudah melarikan diri. Ayo makanlah, makan agar badan kita sehat. Apakah orang India? Iya. Apa kau mengenal orang yang kabur itu? Oh, yang mana? Yang ada di TV itu. Saat ini polisi sedang mencarinya kemana-mana. Oh, dia. Aku tahu dia orang India, Pak. Tapi aku tidak mengenal siapa dia. Tidak. Baik. Bawakan 2 gelas minuman, cepatlah. Oh, baiklah. Dasar 2 orang jelek. Apa kau bilang? Oh, 2 yang besar kan? Iya. Untuk apa mereka banyak bertanya padaku? Dan kenapa mereka sudah datang kemari? Hah, payah sekali. Dan mereka malah memesan minuman.
Baiklah. Ayo kita makan dan minum agar badan kita menjadi sehat. Hei, ada apa denganmu? Minuman ini dingin sekali, penuh dengan es batu. Bebe, Karena orang yang berdiri di sampingmu itu adalah polisi. Ayo cepatlah lari sebelum mereka menangkapmu. Aku ingin bicara denganmu. Tunggu dulu, jangan sekarang. Temui aku di luar ya. Di mana? Di tempat tidak ada orang yang lewat. Di belakang tokoku. Di belakang tokoku. Di belakang tokoku. Di belakang tokoku. Ini Api. Api, silakan. Baiklah, Bepe, katakan. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan Iya. kepada pria waktu itu? Hari itu apa yang dikatakan Vicky bahwa kau ikut dengannya ke bar itu? Itu bohong kan? Karena malam itu aku melihat sendiri bahwa yang pergi 1 orang tapi yang kembali 2 orang. Maksudmu? Pada malam itu, aku mendengar seseorang yang sedang berjalan kaki. Aku melihat ada orang yang keluar dari rumah Vicky dan lalu pergi menggunakan mobilnya. Ya, aku melihat sendiri. Yang kau lihat itu pasti Vicky. Lalu setelah itu apa lagi yang kau lihat? Setelah itu aku tertidur. Lalu aku terbangun karena mendengar suara mobil. Dan aku melihat ada sebuah mobil besar. Dan aku melihat mobil besar itu parkir di depan rumah Vicky. Lalu ada 2 orang yang keluar dari mobil itu. Dan setelah itu mereka masuk ke dalam rumah. Orang yang tinggi. Apa saat itu kau memakai kacamata? Ya, itulah kesalahanku. Aku tidak memakai kacamata. Itu artinya mobil yang kau lihat adalah mobil Vicky. Dan kau melihat 2 orang turun dari mobil itu. Salah satunya Vicky, dan yang satunya orang yang terlibat dengan Vicky dalam pelenyapan Sonia. Orang ini yang bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tapi bagaimana kita akan mencarinya? Kita bisa mencari tahu tentangnya hanya dari rumah Vicky. Karena itulah saat Vicky tidak di rumah, aku harus menyelinap ke dalam rumahnya. Tapi apa kau tahu seluruh rumahnya dijaga ketat oleh pihak yang berwajib? Aku akan mencari cara untuk itu. Halo. Halo. Apa kabar? Apa kamu suka makanan ini ya? Ya, aku suka kari ayam. Kita membawakan berbagai macam kari tentunya. dan ayam panggang. Kami juga membawakan ayam panggang. Ayam Ayo ikut panggang dengan dan kami karena hari ini adalah hari raya kami. Hari raya apa? Menolong. Menolong, hari raya menolong. Iya. Ayo ikut dengan kami. Ayo, silakan. Di sini saja, di sini. Ayo masuk saja, akan kuhangatkan semua Iya. makanan. Iya, jika di sini makannya, Ayolah, maka makanan ini kan ayolah. salah satu Baik. ingin yang mati. Ayo, Ayo, silakan. Ayo, cepat masuk ke dalam. Ayo, kau akan menikmatinya. Silakan. Ayo, ini hari raya kami. Ayo, silakan. Kau sedang mencari bukti, kan? Kau tidak akan mendapatkan apapun. Karena bukti ditemukan secara kebetulan. Dan aku tidak pernah melakukan apapun dengan mendadak. Kau tahu, Raj? Aku sudah mengatakan padamu sebelumnya bahwa semua ini sudah direncanakan.
Benda yang kau cari ada di sini. Apa kau tidak tahu bahwa kau seharusnya tidak menyimpan senjata yang sudah terisi di sembarang tempat? Kalau tidak, rencananya bisa gagal. Katakan, kenapa kau menjebakku dalam pelenyapan Sonia? Kau tidak akan bisa melenyapkanku. Kau bukan pelenyap. Akulah yang pelenyap. Aku yang telah melenyapkannya. Sedangkan kau sedang mencari bukti untuk menunjukkan bahwa kau tidak salah. Dan kau tidak akan pernah mendapatkannya. Kau tidak bisa pergi dari sini karena ada polisi. Ayo kita lihat. Aku akan pergi di hadapanmu dan juga polisi. Polisi tidak akan menahanku, tapi dia akan menahanmu. Pria, bagus kau datang. Beritahu dia sedang bersikap kekanak-kanakan. Pria, kemarilah. Jangan pria, jangan mendekati dia. Dia berbahaya. Dia akan melenyapkanmu karena dia seorang pelenyap. Yang pelenyap itu adalah kau. Orang yang jahat sepertimu bisa melenyapkan istrinya sendiri. Tetapi Raj bukan seperti itu. Tangkap dia. Tunggu! Jangan buang senjata kalian. Dia tidak akan melenyapkannya. Karena dia istrinya, tangkap dia. Tidak, dia adalah penjahat. Dia bisa melenyapkannya. Kalian tidak mengerti. Dia sedang mencoba membodohi kalian. Coba untuk memahami keadaan ini. Dia tidak mungkin melenyapkan istrinya sendiri. Aku mohon, tangkap dia. Tangkap dia. Jangan tahan aku. Tangkap dia. Aku mohon padamu. Cobalah mengerti. Dia adalah istrinya. Tangkap dia. Cepat, naik ke mobil. Semoga mereka baik-baik saja. Kemana mereka pergi? Ke arah sana, Pak. Ayo, cepat. Tapi ban mobilmu kempis, Pak. Sial. Kami melaporkan ada seseorang yang melarikan diri dengan mobil mereka. Ada seseorang yang melarikan diri. Harap semuanya siaga. Harap semuanya siaga. Halo. Dia telah berhasil kabur. Ayo kita cari ke sana. Di sini tidak ada siapa-siapa. Apa kau menemukan sesuatu dari rumah Vicky? Tidak. Aku tidak menemukan apa-apa. Karena dia sudah merencanakannya sejak awal. Kurang ajar. Yang dikatakan si licik itu benar. Di dunia ini tidak ada yang terjadi dengan kebetulan. Boarding pass? Raj, di dalam buku ini ada boarding pass.
Sonia Bajaj. 29 Desember, Geneva ke Zurich. 29 Desember? Malam itu dia dilenyapkan. Tapi malam itu juga dia ke Zurich. Lalu bagaimana mungkin dia bisa berada di Zurich? Hal ini makin rumit saja. Jika Sonia Bajaj yang satu telah meninggal, lalu bagaimana Sonia Bajaj yang satu lagi berangkat dari Jenewa ke Zurich? Karena gadis itu bukan Sonia Bajaj, tapi orang lain. Tetapi dia datang kemari sebagai Sonia Bajaj. Jadi malam itu yang bersama dengan Vicky adalah seorang gadis. Berarti siapa gadis itu? Di Mauritius aku melihat Vicky dengan seorang gadis. Sepertinya di antara mereka ada hubungan. Dan aku yakin sekali dialah gadis itu. Untuk mencarinya, aku harus ke Jenewa. Dan aku yakin, dengan boarding pass ini, aku yakin aku pasti bisa menemukan alamatnya. Boarding pass ini adalah kunci kita menemukan gadis itu. Tapi bagaimana kita akan ke sana? Di setiap bandara ada penjagaan polisi yang ketat. Bagaimana jika kalian lewat Paris saja? Di sana ada badai salju. Kau lewat saja dari sana, pasti aman. Lihat, Rats, di sini juga ada pemeriksaan. Bagaimana kalau kita mundur? Tidak. Mereka bisa curiga. Kita harus tenang. Permisi, tolong bisa buka bagasinya? Perlihatkan dokumen kalian. Terima kasih. Mereka memeriksa kartu identitas. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Pindahlah ke tempat supir. Kenapa? Sudahlah, lakukan saja. Baiklah, selesai. Silakan jalan. Yang berikutnya maju. Kenapa kita mau nyalip? Kenapa, Pak? Ada apa? Aku sudah mencoba mobil ini, tapi tidak mau jalan juga. Ayo, mari. Bantu dorong mobil ini. Bagaimana ini? Tidak mau jalan juga. Baik, Pak. Selamat jalan. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Nyonya, silakan. Kau boleh jalan. Terima kasih. Sama-sama. Alamatnya adalah Bungalow nomor 56B, plat nomor 25, Lake Pleasant Road, Jenewa. Rats, itu bungalow nomor 56B. Vikram Bajaj, Sonia Bajaj. Ini adalah bungalow mereka. Berarti gadis yang datang itu telah membeli tiket dengan nama Sonia dan dia juga memberikan alamat ini agar tidak ada satupun yang curiga. Sekarang di mana kita harus mencari gadis itu? Rumah ini kosong.
Tidak ada orang di dalamnya. Ada seseorang. Pasti gadis itu. Kau tunggu di sini. Aku akan masuk ke dalam. Siapa kau? Dan apa yang kau lakukan? Katakan dulu siapa kau ini. Ayo cepat katakan siapa kau. Kalau tidak, aku tembak kau. Aku adalah detektif asuransi. Dan aku kemari untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Vikram telah mengasuransikan istrinya dengan jumlah 100 juta dolar. 100 juta dolar? Iya. Dan hari ini aku kemari untuk mencari tahu dan memeriksa untuk yang terakhir. Aku mencari bukti yang bisa menunjukkan bahwa Vikram terlibat dalam pelenyapan istrinya. Tapi tidak ada bukti yang menunjukkan itu. Aku yang akan memberimu bukti. Boarding pass ini ditemukan dari mobil Vikram. Sonia Bajaj. Bagaimana ini mungkin? Dia tewas pada hari ini. Lalu bagaimana dia bisa pergi dari Jenewa? Aku kemari untuk mencari tahu tentang itu. Saat aku mencari alamatnya di kantor penerbangan, inilah alamat yang diberikan. Sekarang aku mengerti. Ini digunakan oleh Nita, pacar Vikram. Apa kau mengenalnya? Tidak. Tapi beberapa hari setelah pelenyapan Sonia, Vikram datang padaku. Dia minta aku mempercepat pembayaran asuransi dengan memberiku uang suap. Aku curiga. Aku mulai mengungkit masa lalunya. Aku lalu mengetahui bahwa sebelum menikah, dia berhubungan dengan gadis yang bernama Nita. Aku pernah melihat gadis itu di Mauritius. Jika kau bisa menunjukkan gadis itu, maka uangmu akan selamat. Dan aku bisa menunjukkan bahwa aku tidak bersalah. Berarti aku harus menghentikan pembayaran Vikram dulu. Aku akan lakukan. Sejumlah 100 juta dolar sudah ditransfer ke rekeningmu. Tolong tanda tangani. Terima kasih. Boleh aku memakai komputermu sebentar? Aku akan memindahkan danaku. Tentu saja. Terima kasih. Permisi.
kau telah melupakan kacamatamu. Terima kasih, kau baik sekali. Terima kasih. Jangan meninggalkannya lagi. Pasti. Kita sudah terlambat. Dananya sudah cair. Dia bahkan sudah memindahkan dananya ke rekening pribadinya. Kau bisa memberitahuku nomor rekeningnya? 01-9421. Dia sudah memindahkan seluruh dananya ke rekening pribadinya di Singapura. Tidak semuanya. Dia menyisihkan 1 juta dan mentransfernya ke rekening Croix. Ini berarti dia akan pergi meninggalkan Swiss dengan kapal ini. Pasti gadis itu Sinita ada bersamanya. Ya. Aku harus naik kapal ini. Kau bisa mengaturnya? Baiklah. Aku dituduh melenyapkan dirimu. Dan kau ternyata masih hidup. Katakan apa rencana kalian? Vicky menjebakku untuk pembunuhan siapa? Katakan! Kenapa kau tanyakan dia? Tanyakan saja padaku. Naik, akan kuberitahukan kepadamu secara rinci. Dengan datang kemari kau telah melakukan hal yang benar. Karena sebentar lagi, kapal ini akan melewati batas Switzerland. Setelah itu, hukum negara ini tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kau dan aku. Minumlah. Oh, aku lupa bahwa setelah minum kau tidak sadarkan diri. Dan untuk memahami rencanaku, kau harus tetap sadar. Ya, sekarang kau ingin mengetahui bahwa jika Sonia Bajaj masih hidup, siapa gadis yang mati itu? Dia adalah Sonia Bajaj. Dan ini adalah pacarku Nita. Dan aku, Vikram, yang kau anggap sebagai orang yang kaya, dulunya hanyalah seorang pemain drum di sebuah bar kecil di Jenewa. Itu adalah aku. Aku yang bekerja di sana. Dan ini pacarku Nita. Dia suka menari di sana. Nita, mulai hari ini kau tidak boleh menari. Aku tidak bisa melihat orang menyentuhmu. Lepaskan semua itu. Lepaskan? Lalu siapa yang akan memberikan aku uang sebanyak itu setiap hari? Aku yang akan memberimu. Aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Aku akan memberikan segalanya untukmu. Aku mencintaimu, Nita. Aku Iya, mencintaimu. aku juga mencintaimu. Tapi aku tidak ingin hidup sebagai orang biasa. Aku ingin nikmati hidup sebagai orang kaya. Dan hanya dengan bermain drum di bar, kau tidak akan bisa menjadi kaya walau bagaimanapun kau mencobanya. Kau ingin harta, bukan? Aku yang akan memberikannya padamu. Setelah itu, Vicky tidak pernah menemuiku. Selama 3 bulan. Wow, hebat sekali. Kau terlihat seperti orang kaya. Aku telah menikahi seorang gadis yang kaya raya.
Tapi bukan untukku, melainkan untukmu. Untukku? Istriku telah diasuransikan sebanyak 100 juta dolar. Jika kau bersedia mendampingiku, maka uang itu bisa menjadi milikmu. Aku memang punya sebuah rencana. Dan rencana pertamaku adalah membawa Nita ke Zurich sebagai istriku Sonia Bajaj. Dan setelah itu, aku akan mencoba mencari seseorang yang seumur denganku yang bisa dijadikan sebagai kambing hitam. Nasibku ternyata bagus, karena tidak lama kemudian kau dan pria datang. Dengan melihatmu, aku tahu bahwa pekerjaanku sudah selesai. Dan rencana keduaku adalah membuat kau tertarik pada Nita. Oleh karena itu, dia sengaja menabrakkan mobilmu. Lalu dengan membuat asuransi kecelakaan itu, aku mengajak kalian ke Mauritius. Karena rencana terakhir itu seharusnya dilakukan di sana. Rencananya adalah melenyapkan Sonia dan menjebakmu atas pelenyapan tersebut. Karena itulah aku meminta Sonia datang ke sana. Apa kau ingat? Teman kuliahku, itulah istriku yang sebenarnya, yaitu Sonia Bajaj. Dan setelah itu di Mauritius, Nita bersandiwara dengan berpura-pura masuk ke air. Agar jika suatu saat nanti aku mengajakmu menukar pasangan, kau akan menyetujuinya seketika. Tapi Raj, kau ternyata orang yang sangat setia. Dan semua itu membuat rencanaku jadi kacau balau. Tapi kita tidak putus asa. Untuk membuat rencana kita sukses, kita mendekatimu lagi dan berpura-pura memohon maaf dan melakukan Dan sandiwara. setelah itu, selamat ulang tahun untukku. Saat itu aku berhasil. Kau ke rumahku untuk menemui Nita, tapi ternyata kau pingsan. Lalu aku memindahkanmu ke ranjangku. Nita, kau duduk di dekatnya. Aku akan kebar menjemput Sonia. Tapi bagaimana Kau kalau tidak dia perlu sadar? khawatir. Dia tidak akan sadar hingga besok pagi. Aku mencampurkan obat tidur ke dalam minumannya. Pergi. Baiklah. Sonia tidak kebetulan datang kemari. Semua itu rencanaku. Aku menyuruh Sonia untuk menunggu di mobil, lalu aku ke bar agar bisa membuat seseorang menjadi saksiku. Saat itu aku mendekatinya dan memesan sebotol minuman. Aku mengatakan bahwa aku tidak punya uang dan temanku akan segera datang. Saat itu dia datang dan membayar tagihan. Tidak apa-apa. Saat aku melihat si petugas bar sibuk dengan pelanggan lainnya, aku menyelinap keluar tanpa diketahui oleh siapapun. Hei Vicky, sejak kapan kau percaya pada hal-hal yang terjadi secara kebetulan? Ini bukan bukuku, tapi buku temanku. Lalu aku bawa Sonia ke rumahnya. Hei sayang, ini gaun untukmu. Apa kau ingat di malam pengantin kau memakai gaun seperti ini? Aku ingin kau memakainya lagi. Baiklah. Pakai baju ini dan bersiaplah ke bar. Baiklah. Aku mengangkat botol di mana ada sidik jarimu. Ini aku. Ada apa? Hari ini kau romantis sekali. Aku menantikan malam ini sejak dulu. Maafkan aku. Apa? Lalu aku mengantar Nita agar dia bisa ke Jenewa. Lalu aku duduk kembali di bar itu. Si penjaga bar melihat aku duduk di sana. Dia menganggap bahwa aku duduk di sana sejak jam 2. Dan untuk membayarnya aku berikan jam tanganku agar dia bisa menjadi saksi yang membenarkanku. Semuanya direncanakan. Walau orang bekerja siang malam hingga tua, tapi mereka tidak akan mudah mendapatkan $1 juta. Dan dalam waktu 5 bulan, aku mendapatkan $100 juta. Sekarang kita akan bicara tentang hal yang terjadi dengan kebetulan. Apa yang telah dihasilkan dari itu? 1 gelas. 1 gelas? Ya. Karena hari ini patut dirayakan. Karena itulah aku pun akan minum. Rencana yang kau buat benar-benar hebat. Rencanamu telah kau susun dengan baik. Terima kasih. Tapi yang telah kau susun dengan baik karena kepandaianmu itu telah membuatmu melakukan kecerobohan. Karena kau menganggap orang lain di dunia ini bodoh.
Tapi ternyata kau orang terbodoh di dunia. Kau pikir aku datang kemari karena akan lari dari polisi. Dan kau menceritakan segalanya padaku dengan penuh kepercayaan. Sekarang kau pasti berpikir bagaimana aku bisa sampai di sini. Semuanya secara kebetulan. Coba lihat boarding pass ini. Ini milik istrimu yang sebenarnya, Sonia Bajaj. Dan ini kutemukan di mobilmu secara kebetulan. Di dalam buku yang membahas tentang kebetulan yang selalu kau tertawakan. Dan kebetulan pula aku bertemu dengan petugas pemeriksaan asuransi, di mana aku mengetahui bahwa kau telah mendapatkan dana dari asuransi istrimu, dan uang 1 juta telah kau pindahkan ke rekening perusahaan perkapalan ini. Walau kau mengetahui rencanaku, kau tidak akan bisa melakukan apapun. Hah? Karena sebentar lagi, kita akan melewati perbatasan negeri ini. Dan setelah itu tidak ada yang bisa menyentuh kami. Tunggu. Sebelum melewati perbatasan ini, aku akan ceritakan sebuah kisah yang diketahui anak-anak yang pernah sekolah. Tapi aku yakin kau tidak tahu karena kau adalah anak jalanan. Dengarkan. Dulu ada kecoa dan tikus berteman. Suatu hari mereka berlomba lari. Dan si tikus berlari lebih cepat. Karena si kecoa tertinggal jauh, dia tidur dekat garis akhir. Dan si bodoh itu tidak mengetahui kapan kecoa itu sampai dan memenangkan perlombaannya. Kau pikir lelucon? Tidak, ini sebuah kisah. Leluconnya adalah bahwa permainan antara kau dan aku seperti perlombaan kecoa dan tikus, di mana yang menang adalah aku. Kau bicara omong kosong. Rencanakulah yang berhasil. Nita milikku. Dan aku punya 100 juta dolar. Apa yang kau miliki? Tidak ada. Akulah yang menang. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Di sini pasti ada komputer, kan? Akan aku jelaskan melalui alat modern itu. Ayo, ayo. Rekening nomor 95069183. Ini rekening banku di Singapura. Bagaimana kau mengetahuinya? Itu yang ingin aku perlihatkan padamu. Ayo, masukkan kata sandinya. Ayo. Orang-orang selalu menggunakan sandi yang mudah sekali diingat. Seperti tanggal lahir. Tapi kau tidak mungkin melakukan itu. Karena kau adalah anak yatim. Lalu apa kata sandimu? Kau selalu mengatakan satu kata. Ini bukan? Kau sudah lihat? Kau telah membuang 5 bulan untuk mendapatkan uang itu. Dan dalam waktu 5 menit aku berhasil mengembalikan uangnya ke perusahaan asuransi itu. Sekarang kau sudah menjadi pengemis lagi. Ambillah 2 kayu. Mainkan di rumahmu lagi dan biarkan peliharaanmu itu menari lagi. Hey, tenanglah. Percuma saja kau menarik kerahku. Lihat mikrofon ini. Semua yang kau katakan sudah terekam. Dan kasetnya ada di sana. Bawalah ini. Aku akan panggil petugas keamanan. Nita! Nita! Nita!
Nita sudah tiada. Berhentilah. Berhenti, Tuan Vikram. Raj. Selamat datang anakku tersayang. Selamat kembali ke India, Badulaka. Hei, toiletnya di sana. Ayah, maksud mereka bukan toilet tapi welcome. Oh, Dia itu adalah MP-mu. apa MP? Mertua priamu. Kalian juga ke India? Ya, walaupun di sini banyak polusi dan kotor, tapi di sini adalah AKS. AKS apa itu? Ada kasih sayang. Oh iya, sekarang sedang musim membuat album baru yang menjadi populer. Maka kami pun telah merencanakan untuk membuat lagu, yaitu lagu campuran antara Punjab dan Bengali dan menjadi super sukses. Oh, sayangku, aku telah datang kembali. Terimalah aku dengan senang hati. Terimalah aku dengan senang hati. Ibu pertiwiku, ibu pertiwiku, ibu pertiwiku, ibu pertiwiku. Dan album kita berjudul Bala. Raj, kau belum memperkenalkan mereka. Aku DBDS. Oh, apa itu sebuah gelar? Oh, bukan. Iya, bukan. Artinya lahir di Bombay dan dibesarkan di Switzerland. Oh,